Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Kecoa Elektrik. Hari ini, kita akan membahas sebuah topik yang mungkin terasa pahit, tapi sangat perlu untuk kita bicarakan dengan jujur dan terbuka. Kita semua pasti sering melihat berita atau fenomena di media sosial tentang maraknya judi online atau sering disebut slot. Permasalahan judi online kembali menyita perhatian setelah PPATK membeberkan data perputaran uang judi online selama tahun 2023 ini mencapai 327 triliun rupiah. Bariskim Mabes Polri berhasil mengungkap 3 jaringan judi online internasional dengan omset ratusan miliar rupiah. Menelusuri aliran dana hingga aset para tersangka kasus judi online jaringan internasional yang telah diungkap. Bariskim Polri membongkar sindikat judi online jaringan internasional yang melanda berbagai lapisan masyarakat, terutama mereka yang secara ekonomi sedang kesulitan. Mungkin muncul pertanyaan besar di kepala kita. Kenapa ya orang yang sudah susah secara finansial justru malah rela menghabiskan uangnya untuk sesuatu yang peluang menangnya sangat kecil? Apakah mereka tidak sadar kalau itu jebakan? Atau ada sesuatu yang lebih dalam yang sedang terjadi? Nah, hari ini kita tidak akan menghujat atau merendahkan siapapun. Kita akan belajar bareng secara edukatif tentang mekanisme psikologis dan sosial di balik fenomena ini. Mari kita bedah pelan-pelan agar kita bisa saling menjaga. Yuk, kita mulai pembahasannya. Alasan pertama yang sangat mendasar secara psikologis adalah adanya harapan instan. Bagi banyak orang yang hidup dalam jeratan kemiskinan, jalan keluar yang normal seperti bekerja keras atau menabung seringkali terasa sangat lambat dan melelahkan. Bahkan kadang, kerja sekeras apapun hasilnya hanya cukup untuk makan hari itu saja. Disinilah judi online masuk dengan narasi jalan pintas. Saat seseorang merasa tidak punya harapan lagi pada sistem ekonomi yang ada, judi online menawarkan impian bahwa dengan modal kecil, hidup mereka bisa berubah dalam semalam. Secara edukatif, ini disebut sebagai escape mechanism. Judi online bukan lagi sekedar permainan, tapi menjadi bentuk pelarian dari realitas hidup yang berat. Bayangan tentang mendapatkan jackpot memberikan dopamin atau rasa senang sementara yang sangat kuat, yang membuat mereka lupa sejenak akan beban hidupnya. Sayangnya, harapan ini adalah harapan palsu yang sengaja didesain untuk menjerat. Kenapa judi online itu sangat sulit dilepaskan? Di balik layarnya, ada algoritma yang sangat cerdas yang menggunakan teknik psikologi bernama Variable Ratio Reinforcement. Ini adalah teknik yang sama yang digunakan untuk membuat orang kecanduan media sosial. Intinya begini, mesin tidak membiarkan pemainnya kalah terus-menerus. Di awal, mesin akan memberikan kemenangan kecil secara acak. Kemenangan kecil ini membuat otak kita berpikir, wah, aku hampir menang besar, atau ternyata aku bisa menang. Secara edukatif, otak manusia lebih tersangsang oleh hadiah yang datangnya tidak terduga dibandingkan hadiah yang sudah pasti. Ketidakpastian inilah yang bikin ketagihan. Bagi mereka yang sedang kesulitan uang, kemenangan kecil ini terasa seperti oase di padang pasir. Padahal sebenarnya itu hanya umpan agar mereka terus memasukkan modal yang lebih besar. Mesin tidak pernah didesain untuk membuat pemainnya kaya, tapi didesain untuk membuat pemainnya terus merasa penasaran. Teman-teman, sebelum kita lanjut ke poin berikutnya, saya ingin kita semua berhenti sejenak untuk menanamkan rasa empati. Di Kecoa Elektrik, kita belajar untuk memahami manusia lebih dalam. Sangat mudah bagi kita yang mungkin sedang bercukupan atau memiliki pendidikan yang baik untuk berkata, kok mereka bodoh banget sih? Tapi ingat, orang yang sedang terjepit secara ekonomi seringkali berada dalam kondisi cognitive scarcity atau kelangkaan kognitif. Saat stres finansial sudah terlalu tinggi, bagian otak yang berfungsi untuk mengambil keputusan logis seringkali terganggu. Mereka tidak bodoh, mereka sedang rentan dan terjebak dalam sistem yang sangat manipulatif. Jadi, mari kita bahas ini dengan semangat untuk menolong dan memberi edukasi, bukan untuk mencibir. Kita lanjut pembahasannya dengan hati yang lebih bijak ya. Di banyak komunitas masyarakat berpenghasilan rendah, judi online seringkali menjadi budaya nongkrong baru. Saat teman-teman di sekelilingnya semua bermain, seseorang akan merasa tertinggal atau cupu jika tidak ikut mencoba. Apalagi jika ada satu orang di lingkaran itu yang kebetulan menang kecil dan pamer, maka yang lain akan merasa memiliki peluang yang sama. Ini disebut sebagai social proof.
kita cenderung mengikuti perilaku orang di sekitar kita untuk merasa diakui. Edukasi penting untuk kita, tekanan sosial ini sangat kuat. Bagi orang yang mungkin tidak punya banyak pencapaian di tempat kerja atau lingkungan formal, menang di judi online, sekecil apapun, menjadi cara mereka untuk mendapatkan status atau pengakuan dari teman-temannya. Sayangnya, mereka jarang membagikan cerita saat mereka kalah, sehingga yang terlihat di permukaan hanyalah cerita-cerita kemenangan yang menyesatkan. Hal keempat yang perlu kita tahu adalah betapa canggihnya desain aplikasi judi online saat ini. Mereka menggunakan teknik gamifikasi. Aplikasi dibuat sangat berwarna, penuh dengan efek suara yang meriah saat menang, dan animasi yang memanjakan mata. Secara edukatif, desain ini bertujuan untuk menghilangkan kesan serius dari judi. Bermain judi online dibuat terasa seperti sedang bermain game biasa di ponsel. Ini membuat pengguna, terutama yang kurang mendapatkan edukasi literasi digital, kehilangan kewaspadaan. Mereka lupa bahwa yang mereka pertaruhkan adalah uang nyata untuk kebutuhan pokok, karena tampilannya begitu mirip dengan permainan anak-anak. Semakin sering seseorang melihat visual yang menarik itu, semakin rendah hambatan psikologis mereka untuk mengeluarkan uang. Ini adalah manipulasi psikologi tingkat tinggi, yang targetnya memang orang-orang yang paling rentan. Teman-teman, fenomena ini memang cukup memprihatinkan ya. Tapi dengan kita belajar bareng di sini, kita jadi punya perisai untuk melindungi diri sendiri dan orang-orang tersayang. Saya ingin tanya pendapat kalian. Pernahkah kalian melihat atau mendengar cerita tentang bagaimana judi online ini memengaruhi lingkungan di sekitar kalian? Apa dampak yang paling terasa? Yuk, bagikan cerita atau keresahan kalian di kolom komentar agar kita bisa saling belajar dan waspada. Jangan lupa untuk klik subscribe dan bagikan video ini ke grup keluarga atau teman-teman kalian. Edukasi kecil dari kalian bisa jadi menyelamatkan masa depan seseorang. Terima kasih ya sudah berani peduli. Poin kelima yang sangat edukatif adalah tentang matematika dasar. Kebanyakan sistem judi online didesain dengan konsep house always wins, bandar selalu menang. Secara probabilitas, semakin sering kamu bermain, semakin pasti kamu akan kehilangan uangmu. Sayangnya, banyak masyarakat kita yang belum mendapatkan edukasi tentang literasi keuangan dan cara kerja peluang. Mereka sering terjebak dalam gambler's fallacy, yaitu keyakinan salah bahwa kalau sudah kalah berkali-kali, pasti sebentar lagi bakal menang besar. Padahal mesin tidak punya ingatan, setiap putaran adalah peluang baru yang sudah diatur untuk memenangkan bandar. Menggali potensi diri dalam memahami keuangan sangat penting di sini. Memahami bahwa satu-satunya cara pasti untuk mendapatkan uang adalah melalui nilai yang kita berikan, bukan melalui keberuntungan semu di layar ponsel. Jika kalian atau orang yang kalian kenal sudah mulai terjebak, langkah pertama yang paling edukatif adalah mengakui masalahnya. Kecanduan judi adalah kondisi medis dan psikologis yang nyata, bukan sekedar kurang iman atau kurang kuat mental. 1. Putuskan akses, hapus aplikasinya, blokir situsnya. 2. Alihkan keuangan. Jika merasa tidak kuat menahan godaan, serahkan pengelolaan keuangan sementara kepada orang yang sangat dipercaya, pasangan atau orang tua. 3. Cari bantuan profesional. Jangan ragu untuk berkonsultasi ke psikolog atau psikiater. Kecanduan judi melibatkan ketidakseimbangan hormon di otak yang butuh penanganan tepat. 4. Cari komunitas positif. Ganti waktu nongkrong judi dengan kegiatan yang membangun skill nyata. Ingat, tidak ada kata terlambat untuk berhenti. Masa depanmu jauh lebih berharga daripada angka-angka palsu di aplikasi itu. Sebagai penutup, kita sekarang paham bahwa banyak orang terjebak judi online bukan karena mereka jahat atau malas, tapi karena mereka terjebak dalam sistem manipulatif yang memanfaatkan kerentanan psikologis dan ekonomi. Harapan yang ditawarkan judi online adalah racun yang dibalut madu. Kesuksesan sejati adalah kesuksesan yang dibangun di atas fondasi yang nyata, ilmu, keterampilan, dan kerja keras yang konsisten. Kamu memiliki potensi yang luar biasa dalam dirimu, dan uang yang kamu miliki saat ini jauh lebih bermanfaat jika diinvestasikan untuk meningkatkan kualitas dirimu atau kebutuhan keluargamu. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan yang cukup berat ini di Kecoa Elektrik.
Saya sangat bangga kalian mau belajar tentang hal-hal penting seperti ini. Tetaplah menjadi pribadi yang bijak, cerdas, dan penuh kasih sayang. Saya dari Kecoa Elektrik, tetaplah kritis, tetaplah waspada, dan tetaplah bahagia. Sampai jumpa di video berikutnya. Mari kita jaga diri dan keluarga kita.